Konten episode kami sebelumnya, apakah Eropa akan berbalik melawan China karena kendaraan listrik? Ini sangat populer. Terakhir kali kita berbicara tentang Presiden Prancis Macron, yang sangat marah dengan mobil China di Paris Motor Show sehingga wajahnya berubah menjadi hijau. Seluruh Paris Motor Show tampaknya merupakan pameran mobil listrik China. Mobil listrik Cina akan membersihkan seluruh pasar Eropa. Momentum tersebut membuat Macron langsung mengatakan bahwa kita di Eropa harus mandiri. Dia segera mengumumkan kebijakan subsidi kendaraan listrik baru. Dan kemudian segera terbang ke Amerika Serikat untuk menemui Biden untuk memprotes RUU pengurangan inflasi yang akan datang di Amerika Serikat. Macron meminta Biden untuk tidak memungut pajak atas mobil Eropa. Meskipun menurut saya dia terlibat dalam perang Rusia-Ukraina, Macron bertindak bodoh. Dia sangat ingin menjadi bos Eropa dan menengahi antara Rusia dan Ukraina, tetapi dia diabaikan oleh Putin. Benar-benar sepertinya orang bodoh. Tetapi kali ini Macron secara aktif menanggapi invasi kendaraan listrik China, yang benar-benar membuat saya merasakan mengapa dia begitu populer di Prancis. Dan Prancis memimpin dalam mengusulkan kebijakan subsidi, yang benar-benar memiliki keberanian dari bos Eropa tersebut. Hanya untuk keberanian ini, izinkan saya memprediksi bahwa industri China berikutnya yang akan terpengaruh. Menurut saya itu adalah kendaraan listrik, sebenarnya. Kebangkitan kendaraan listrik China juga disebabkan oleh sistem nasional pemerintah China yang mensubsidi kendaraan listrik secara besar-besaran, sehingga menciptakan perusahaan BYD saat ini. Nyatanya, sistem ini sangat berguna dan telah membunuh banyak industri di negara lain. Cara ini tidak berguna untuk semikonduktor. Karena rantai industri semikonduktor terlalu panjang dan terlalu besar, dan akan terbakar sendiri sampai mati. Hasil dari subsidi China adalah tahun lalu BYD menangkap Elon Musk peluang untuk terganggu oleh Twitter, tiba-tiba dilarikan ke pemimpin penjualan mobil listrik global. Pada tahun 2022, pendapatan BYD telah melampaui 420 miliar yuan, dan laba bersihnya mencapai 16 miliar hingga 17 miliar yuan. Kelihatannya banyak, tapi nyatanya margin laba bersih hanya 4%. Detail laporan tahunan BYD tahun ini belum dirilis, namun ia akan menerima subsidi kendaraan listrik untuk penjualan 2021. Yang akan melebihi 5 miliar yuan tahun ini. Karena lebih banyak mobil yang terjual, logikanya, subsidinya harus lebih banyak. Tapi mari kita mulai dengan asumsi subsidi hanya RMB 5 miliar tetap tidak berubah. Artinya jika BYD tidak menerima subsidi, keuntungannya akan langsung dipotong setengah. Anda tahu bahwa Anda perlu mensubsidi industri negara Anda sendiri. Tetapi siapapun yang tidak tahu perlu mensubsidi diri sendiri, Macron benar-benar terprovokasi kali ini. Untuk menyelamatkan mobil Prancis, dia benar-benar tidak peduli dengan filosofi perdagangan bebas apapun. Prancis mengumumkan kebijakan subsidi yang sangat radikal. Rencana Macron adalah memulai dengan subsidi. Untuk mempersempit selisih harga antara kendaraan listrik Eropa dan kendaraan listrik China, pertahankan dulu pasar mobil Eropa. Adapun untuk tujuan jangka panjang, ia ingin membangun rantai pasokan kendaraan listrik yang seluruhnya berlokasi di Prancis.
Dalam strategi 2030 Prancis yang diusulkan oleh Macron diantaranya, ia meluncurkan subsidi €100 per bulan untuk menyewa mobil listrik. Anda dapat menyewanya alih-alih membelinya. Keluarga termiskin Prancis juga bisa mendapatkan dana pembelian mobil sebesar €6.000 hingga €7.000. Anda dapat membeli mobil listrik kembali ke rumah. €6.000 hingga €7.000 sangat banyak. Tujuan Macron sendiri, dia ingin memproduksi 2 juta kendaraan listrik di Prancis pada tahun 2030. Dan 100% mobil domestik Prancis pada tahun 2035. Bukan hanya Macron yang gelisah. Menghadapi gempuran kendaraan listrik dari China, perusahaan Prancis pun bersatu mendukung Macron. Misalnya, Stellantis Group, produsen mobil Eropa dengan beberapa merek mobil Prancis, telah mengumumkan kerjasama dengan Uber untuk mengganti setengah armada Uber di Prancis dengan mobil listrik. Stellantis juga berencana membangun pabrik super untuk mobil listrik di Prancis. Merek mobil listrik Prancis dalam grup mereka berencana untuk meningkat dari hanya 6 mobil menjadi 12 mobil, kemudian dari Renault Automobile Group dari Prancis. Mereka juga mengatakan akan membuka pabrik super dan memperluas basis produksinya di Prancis. Tampaknya pabrik mobil Eropa benar-benar bergerak. Namun, berdasarkan pengalaman TSMC dalam mendirikan pabrik di Amerika Serikat, saya sedikit khawatir apakah orang Eropa masih bisa bersaing. Bisakah mereka benar-benar mengalahkan mobil China dengan subsidi dan keringanan pajak? Bisa banget. Karena mobil listrik saat ini masih emerging industri dengan keuntungan relatif tipis sangat bergantung pada subsidi pemerintah. Tahun lalu, BYD sangat makmur. Tetapi 1 tahun ke depan, keuntungan BYD pada tahun 2021 adalah 3 miliar yuan, tetapi ia mengambil subsidi 5,2 miliar yuan. Faktanya, blak-blakan semua kendaraan listrik di China merugi pada tahun 2021. Tahun lalu, BYD akhirnya menghasilkan uang, tetapi subsidi kendaraan energi baru China akan ditarik. Tesla telah memangkas harga, mobil Prancis disubsidi dengan kuat, dan Jepang juga mensubsidi mobil listrik. Akibatnya, subsidi China akan segera dibatalkan. Tidak heran jika Buffett telah mengurangi kepemilikan sahamnya di BYD sebanyak 8 kali sejak tahun lalu. Itu 15 tahun yang lalu harga saham BYD adalah $8. Buffett membeli BYD saat itu. Belakangan, BYD pernah naik hingga lebih dari $300, dan sekarang masih sebesar $260. Ketika Buffett berinvestasi, Terry Gou dari Honhai Group, Guodong sangat marah dan terus memberitahu Buffett bahwa Anda tidak boleh berinvestasi di perusahaan pencuri semacam ini. Sekarang China telah membatalkan subsidi. Hal ini tentu saja memberikan peluang yang baik bagi mobil Prancis. Mobil listrik lainnya memangkas harga untuk mendapatkan pasar. Hanya BYD termurah yang menaikkan harga karena sekarang tidak ada subsidi. Jadi tidak bisa menjual mobil semurah itu, jadi harus menaikkan harga. Jadi sekarang dapat dikatakan bahwa mobil Prancis benar-benar memiliki peluang bagus untuk melakukan serangan balik. Tata letak Macron ini menunjukkan bahwa Prancis sedang menjalani aksi reindustrialisasi. Di satu sisi, mereka ingin memperluas kapasitas produksi industri Prancis.
berharap dapat merevitalisasi Prancis. Di sisi lain, munculnya kendaraan listrik juga dapat membantu Prancis mengurangi jejak karbonnya, sehingga Prancis, sebagai negara besar, dapat lebih mematuhi peraturan perlindungan lingkungan UE. Faktanya, peraturan perlindungan lingkungan UE ini akan menjadi mobil Prancis pembunuh besar lainnya untuk mengalahkan mobil China, bahkan lebih mematikan daripada subsidi. Munculnya industri kendaraan listrik sangat berkaitan dengan perlindungan lingkungan, pengurangan karbon, dan perang melawan pemanasan global. Uni Eropa selalu sangat serius dalam melacak jejak karbon. Untuk mempromosikan pengurangan karbon, Uni Eropa benar-benar kejam terhadap industri dasarnya sendiri, termasuk semen, baja, aluminium, pupuk dan listrik. Produk industri tradisional berpolusi tinggi ini telah dikenakan pajak karbon tinggi oleh Uni Eropa. Untuk melindungi lingkungan, Uni Eropa juga telah merusak sebagian besar kapasitas produksi industri lokalnya sendiri, karena pabrik-pabrik ini sebenarnya langsung meninggalkan Uni Eropa. Pergi saja ke negara lain dengan standar peraturan yang lebih rendah, yang menyebabkan gelombang deindustrialisasi di Eropa. Kemudian, Uni Eropa ingin melakukan reindustrialisasi dan revitalisasi industri manufaktur di Eropa. Bagaimana mereka akan melakukannya? Mereka sangat pintar. Saya telah melakukan begitu banyak untuk perlindungan lingkungan. Bagaimana saya bisa kembali? Kali ini, Uni Eropa sangat mungkin menggunakan standar perlindungan lingkungan untuk mempromosikan reindustrialisasi Eropa dan melawan invasi pihak luar. Padahal, Eropa dan Amerika Serikat adalah negara yang sangat pandai menggunakan sistem dan aturan. Seperti Uni Eropa, pada tanggal 1 Januari tahun 2022, mereka telah mengadopsi Undang-Undang Baterai baru. Menurut Undang-Undang Baterai yang baru, mulai awal tahun 2024, semua pabrikan harus mengungkapkan data jejak karbon dari proses produksi baterai Anda. Yang berarti bahwa setiap bagian yang Anda ambil selangkah demi selangkah harus mematuhi prinsip produksi hijau. Jika pemasok Anda tidak memiliki pengurangan emisi rendah karbon, maaf, Anda akan dikenakan pajak karbon. Lalu Anda berpikir bahwa lingkungan produksi China sangat jauh dari Eropa. Saya pikir bahkan di Taiwan, sulit untuk sepenuhnya mematuhinya. Apalagi di pabrik mobil listrik China, semua orang masih merugi dan berusaha bertahan. Bagaimana mungkin untuk mengontrol apakah lingkungan produksi memenuhi netralitas karbon dan nol emisi? Di pabrik mobil China Insight, selain BYD yang telah mendirikan pusat penelitian jejak karbon, merek kendaraan listrik China lainnya disibukkan dengan perang harga yang bak potong leher. Tidak ada yang punya waktu untuk peduli dengan jejak karbon, sehingga dalam jangka panjang serangkaian kebijakan Uni Eropa tidak hanya membiarkan kendaraan listrik menggantikan kendaraan bahan bakar, tetapi juga membantu kendaraan listrik buatan Eropa. Pasalnya, negara-negara Eropa kini mendorong kendaraan listrik diproduksi secara lokal. Perusahaan Eropa telah dibaptis oleh peraturan perlindungan lingkungan. Setiap orang telah memenuhi standar perusahaan hijau. Mudah bagi mereka untuk memproduksi secara lokal. Itu sesuai dengan peraturan tentang pelacakan jejak karbon. Tetapi untuk kendaraan listrik buatan China, ini sangat sulit. Emisi karbon dari setiap bagian harus dihitung di kepala saya.
Bagaimana saya bisa memastikan bahwa setiap pemasok dalam seluruh proses produksi saya, apakah mereka semua adalah perusahaan yang memenuhi syarat? Kemudian kendaraan listrik China akan menghadapi tekanan serius dari tarif karbon. Ini tidak lebih buruk dari perang tarif antara Amerika Serikat dan China. Dengan begitu, harga kendaraan listrik China tidak lagi semurah dulu. Ditambah lagi, negara-negara Eropa kini bersedia memberikan subsidi. Namun pemerintah China telah membatalkan subsidi tersebut. Ini akan membentuk penghalang karbon antara Eropa dan China. Jadi sejujurnya, perang berdarah ini belum dimulai. Jangan remehkan kekuatan pelacakan jejak karbon baterai. Karena baterai adalah bagian termahal dalam kendaraan listrik, terhitung sekitar 40% dari total biaya sebuah mobil. Sebelum UE, belum menggunakan tarif untuk membatasi baterai litium buatan China. Ini karena deindustrialisasi Eropa sendiri terlalu serius, dan mereka sangat bergantung pada baterai dari China. Lalu Uni Eropa, mereka sebenarnya sudah melakukan banyak persiapan secara diam-diam. Mereka ingin memproduksi baterai sendiri dan mematahkan monopoli China. Sekarang China menguasai 70% dari kapasitas produksi baterai global, yang merupakan risiko besar bagi pembuat mobil Eropa dan Amerika serta industri energi. Sedangkan untuk UE sendiri, pada 2019 dan 2021, ia meluncurkan dua rencana kepentingan bersama Eropa terkait baterai. Mereka ingin mempromosikan pendirian pabrik baterai skala besar di UE. Untuk memasuki industri baterai litium, UE pada tahun 2020. Komite Eksekutif Uni Eropa memasukkan logam litium ke dalam daftar bahan baku utama. Presiden Uni Eropa, von der Leyen, berasal dari keluarga aristokrat Eropa kuno yang sangat temperamental. Dia melahirkan 7 anak. Dia bisa menjadi Presiden Uni Eropa setelah kembali ke tempat kerja. Dia adalah sosok level idola sama sekali, dan dia menghadapi gelombang kendaraan listrik di dunia. Presiden UE yang sangat anggun ini mengatakan bahwa logam litium akan segera menjadi lebih penting daripada minyak dan gas alam. Agar UE dapat menghilangkan ketergantungannya pada impor, perlu menguasai emas putih ini, yang lebih penting dari minyak. UE juga mempromosikan teknologi penambangan dan pemurnian litium di dalam perbatasannya. Misalnya, sebuah perusahaan Prancis bernama Imerys, sebuah perusahaan raksasa dalam produksi dan pemrosesan mineral industri, menginvestasikan 1 miliar euro untuk menambang tambang litium di pegunungan Prancis tengah tahun lalu. Seperti yang baru saja kami sebutkan, strategi Prancis 2030 Macron, dia juga berinvestasi dalam logam litium perlindungan lingkungan. Mereka mempromosikan rencana litium geotermal Eropa. Berniat untuk mengekstraksi logam litium dari air garam panas bumi. Selain itu, Prancis juga berinvestasi dalam teknologi daur ulang baterai. Daur ulang baterai sebenarnya adalah hal yang sangat penting, karena emisi karbon diperoleh kembali, yang selanjutnya mengurangi emisi karbon kendaraan listrik Prancis. Apakah menurut Anda Prancis siap? Apakah Macron bertekad mempertahankan mobil Prancis? Kemampuan Macron tidak terbatas pada Uni Eropa.
Terakhir kali saya menyebutkan dalam film bahwa Macron terbang ke Amerika Serikat untuk menemukan Biden dalam kegilaan setelah dia berpartisipasi dalam Paris Auto Show. Saat itu, karena Amerika Serikat sedang menderita inflasi, pemerintahan Biden menawarkan RUU pengurangan inflasi untuk merevitalisasi ekonomi. Ditetapkan bahwa 40% bahan mineral pada aki kendaraan bermotor Anda harus berasal dari Amerika Serikat. Dengan kata lain, Anda menambang atau mengolah mineral ini di negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat. Jika tidak, Anda tidak akan dapat menerima insentif pajak sebesar $7.500 untuk kendaraan listrik di Amerika Serikat. Mobil Prancis tidak memenuhi persyaratan di atas, sehingga mobil Prancis yang dijual di Amerika Serikat perlu dikenakan pajak. Tapi Macron sangat mampu. Dia membujuk Biden untuk membiarkan Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, dan Inggris Raya mendirikan klub mineral utama. Negara-negara ini akan bersama-sama membeli bahan baku baterai litium. Bukankah semua orang akan menjadi negara yang sama? Mobil Eropa mungkin dapat menikmati keringanan pajak di Amerika Serikat, tetapi mobil China tidak. Setelah melihat berbagai taktik Macron, saya pun merasa sedikit teryakinkan olehnya. Namun, akankah industri manufaktur Uni Eropa bisa kembali berjaya? Akankah pabrikan mobil Prancis benar-benar menang dalam pertarungan berdarah yang akan datang ini? Kami akan terus menindaklanjuti masalah-masalah tersebut. Jika Anda menyukai video kami, silakan sukai kami dan jangan lupa untuk berlangganan saluran.